Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bunda-bunda hebat semua? Semoga bunda dan juga teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku bisa sharing mengelola keuangan rumah tangga lagi ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan membuat rincian keuangan dengan pendapatan sebesar 2 juta rupiah per bulan. Dan ini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu bunda yang menuliskannya melalui komentar di YouTube. Di sini bernama Bunda Santi Rianti, dan untuk kondisi keluarganya terdiri dari 2 orang dewasa, suami dan juga istri, serta mempunyai 2 orang anak yang usianya itu sekolah TK dan juga SD ya teman-teman. Kemudian Bunda Santi ini tinggal di rumah mertua, yang artinya di sini jumlah keluarganya itu ada 7 orang, termasuk dengan adik iparnya ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, di sini aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video sederhana aku ini. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Memang kalau kita ngomongin soal teori dan juga praktek, pada kenyataannya teori itu lebih gampang dilakukan ketimbang kita itu praktek langsung atau kita itu menjalaninya langsung ya teman-teman. Dan itu memang benar ya teman-teman. Namun pada kenyataannya terkadang praktek juga akan kita lakukan dan kita akan mengalami kesulitan apabila kita tidak melakukan teorinya atau melakukan teorinya terlebih dahulu. Seperti halnya dengan mengelola keuangan seperti ini ya. Untuk teori itu bisa kita lakukan dengan mencatat seperti ini, lalu nanti kita akan mempraktekannya atau melakukannya secara langsung, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, di sini aku hanya bisa memberikan sebuah teori saja atau gambaran saja mengenai cara mengelola keuangan rumah tangga di sini ya teman-teman. Untuk selebihnya atau untuk prakteknya, nah teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk gambaran itu sendiri terkadang ada kurang dan juga ada lebihnya. Jadi tinggal kita menyesuaikan saja dengan kepribadian kita masing-masing ya teman-teman. Yang pada intinya kita itu mengelola keuangan supaya setiap pendapatan yang kita peroleh itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kita juga berharap untuk bisa terhindar dari hutang ya teman-teman. Nah, di sini kita itu hanya bisa berusaha, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini teman-teman untuk pendapatan di keluarga Bunda Santi yaitu sebesar 2 juta rupiah per bulan. Kemudian di sini aku juga sudah menuliskan untuk kewajiban per bulannya. Yang pertama, untuk membayar listrik per bulannya sekitar Rp170.000. Kemudian untuk SPP anak TK dan juga SD yaitu Rp100.000. Lalu di sini untuk kuota atau wifi itu aku anggarkan sebesar Rp100.000. Jadi teman-teman untuk total kewajiban ada Rp370.000. Dari gaji sebesar 2 juta dikurangi Rp370.000, tersisa sebesar Rp1.630.000. Dan teman-teman di sini lanjut, aku akan membuat untuk rincian kebutuhan pokok per bulan. Yang pertama, untuk membeli beras, di sini aku anggarkan Rp250.000. Nah, di sini aku sarankan, tadi kan ada adik ipar juga ya teman-teman yang sudah bekerja. Jadi di sini untuk adik ipar bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok ini ya teman-teman, seperti untuk membeli beras dan juga untuk biaya makan sehari-hari.
supaya keuangan di sini itu cukup. Jadi harus saling membantu ya teman-teman. Kemudian di sini untuk gas aku anggarkan sebesar Rp50.000, untuk belanja bulanan sebesar Rp250.000, dan untuk biaya makan sebesar Rp600.000. Nah, untuk 7 orang anggota keluarga, aku rasa di sini masih kurang ya dengan anggaran 600.000. Jadi nanti saling membantu ya untuk anggaran biaya makan ini supaya bisa cukup ya Mam. Lanjut di sini untuk bumbu juga aku anggarkan sendiri sebesar Rp50.000. Dan di sini aku total untuk kebutuhan pokok yaitu menghabiskan anggaran Rp1.200.000 ya teman-teman. Lanjut di sini masih ada sisa Rp430.000. Dan di sini aku juga sudah buat rincian untuk kebutuhan lainnya. Di antaranya untuk uang jajan sebesar Rp200.000 untuk 2 orang anak ya teman-teman. Lalu di sini juga untuk bensin aku anggarkan Rp100.000. Lanjut untuk dana darurat sebesar Rp50.000, untuk tabungan Rp50.000, dan juga untuk sedekah sebesar Rp30.000 ya teman-teman. Jadi di sini untuk sisanya tadi sudah habis. Dan di sini untuk anggaran 2 juta dengan anggota keluarga yang lumayan banyak, ini saja sudah sangat ini ya teman-teman, sudah sangat bagus, bisa menyisihkan uang meskipun sedikit untuk tabungan maupun untuk dana darurat. Nah, semoga di sini apa yang aku buatkan ini bisa diterapkan oleh Bunda Santi ya teman-teman. Memang dalam kita mengelola keuangan itu tidaklah semudah teori seperti ini ya teman-teman, karena kalau sudah praktek langsung itu banyak sekali godaannya, banyak sekali ya kebutuhan yang tiba-tiba atau kebutuhan yang mendadak seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini saran aku setiap bulan berapapun nominalnya kita sisihkan untuk dana darurat dan juga untuk tabungan ya teman-teman. Karena memang kita juga tidak tahu ya teman-teman hari esok itu akan seperti apa. Yang jelas di sini kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Mungkin saja bagi sebagian orang, kenapa sih kok ribet banget ya untuk mengelola keuangan harus dicatat, terus juga untuk pengeluaran itu harus dibatasi dan sebagainya. Nah, ini semua untuk menjaga kedepannya supaya kita itu lebih baik dari sebelumnya ya teman-teman, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mengatur keuangan seperti ini juga melatih kedisiplinan kita ya teman-teman. Meskipun untuk menerapkannya di awal-awal itu memang tidak mudah ya teman-teman, karena untuk belajar disiplin itu memang harus benar-benar ada niat yang memang kita atas kemauan sendiri kayak gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman di sini aku juga tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita bisa belajar dan juga sharing bersama-sama, karena aku juga belajar ya teman-teman, supaya kita juga bisa menjadi seorang ibu dan juga seorang istri yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini teman-teman aku juga kasih contoh untuk cara pos-poskan keuangan setelah kita membuat budgeting. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bisa menggunakan dompet organizer ataupun juga bisa menggunakan amplop. Nah, apapun media yang kita gunakan pada dasarnya yaitu sama fungsinya untuk mengelola keuangan kita ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di sini kita teliti kembali ya teman-teman, siapa tahu ada yang masih terlewatkan. Dan juga di sini saran aku bisa dievaluasi setiap 1 minggu sekali atau bisa 2 minggu sekali ya teman-teman, biar kita itu bisa mengetahui bagaimana kesehatan finansial di rumah tangga kita ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengelola pendapatan dengan gaji sebesar 2 juta rupiah. Semoga apa yang aku sampaikan di sini dapat bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semua.
Dan jangan lupa untuk mendukung Mami Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Di sini aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman dengan kebaikan yang berkali-kali lipat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.